Semangat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran secara daring hari ini. Ibu berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar 3.12, yaitu menerapkan pencatatan penggunaan dana kas kecil, dan 4.12 mencatat penggunaan dana kas kecil. Pada pembelajaran kompetensi dasar ini nanti akan terbagi menjadi 2 bagian, dan ini adalah bagian yang pertama. Baiklah, kita sekarang akan mulai pembelajaran kita hari ini, tetapi jangan lupa untuk selalu tersenyum. Manajemen pengelolaan kas kecil. Bentuk manajemen pengelolaan kas kecil ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu likuiditas dan yang kedua adalah penghasilan. Likuiditas berarti manajemen perusahaan harus dapat menjaga agar perusahaan selalu memiliki kemampuan membayar dan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Sedangkan penghasilan artinya setiap pembiayaan perusahaan harus untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Kas dalam perusahaan harus dikelola dengan baik, oleh karena itu dibutuhkan manajemen kas yang baik. Manajemen kas ini dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan kas yang baik dan efektif. Adapun pengelolaan kas yang efektif yaitu dengan melakukan perencanaan kas yang tepat dan efektif sehingga dapat menjaga keseimbangan antara resiko dan keuntungan. Perencanaan ini dapat dianalisis seperti untuk keperluan apa kas tersebut. Perhitungan biaya-biaya yang tidak terduga biasanya ditentukan berapa persen dari total kas serta memperhitungkan total aset perusahaan itu sendiri. Pengelolaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya kelebihan maupun kekurangan kas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan kas ini berdampak negatif bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dihindari dengan menggunakan manajemen kas yang efektif. Selanjutnya, pengelolaan kas kecil. Pengelolaan kas kecil ini berhubungan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan kas kecil. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kas kecil. Dalam pengelolaan kas kecil harus menyiapkan beberapa dokumen dan peralatan bukti transaksi dalam kas kecil juga harus dikelola dengan baik. Pihak yang terkait dengan pengelolaan kas kecil. Dalam kegiatan pengelolaan dana kas kecil terdapat pihak yang dengan pengelolaan kas kecil diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang terkait dengan pengelolaan kas kecil yang pertama adalah fungsi kas. Fungsi kas dalam kegiatan pengelolaan kas kecil ini berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kas kecil dan bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek dan melakukan penyerahan cek kepada pemegang dana kas kecil. Pada umumnya fungsi kas ini dilakukan ketika pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua adalah fungsi akuntansi. Pengelolaan kegiatan akuntansi dalam perusahaan memiliki fungsi akuntansi yang bertanggung jawab
atas hal-hal berikut. Yang pertama, fungsi pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut biaya dan persediaan kas kecil. Yang kedua, pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang ketiga, pencatatan dan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang keempat, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Yang kelima, pembuatan bukti dana kas keluar yang memeriksa otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi pemegang dana kas kecil bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang selanjutnya adalah fungsi yang membutuhkan pembayaran tunai. Fungsi yang membutuhkan pembayaran tunai merupakan pihak yang akan meminta pembayaran dari dana kas kecil. Fungsi ini akan mengumpulkan bukti transaksi seperti nota dan kwitansi untuk pengeluaran dana kas kecil. Yang kelima adalah fungsi pemeriksaan intern. Fungsi pemeriksaan intern merupakan fungsi pengelolaan dana kas kecil yang bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Selain itu, fungsi ini bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas kecil yang terdapat di tangan pemegang dana kas kecil. Adapun hasil pemeriksaan ini dibuatkan berita acara pemeriksaan dana kas kecil. Dan yang terakhir adalah prosedur pembentukan dan pertanggungjawaban dana kas kecil. Prosedur merupakan tata urutan proses atau mekanisme dari sesuatu. Prosedur pembentukan dana kas kecil ini melibatkan beberapa fungsi perusahaan, yaitu yang pertama adalah bagian utang, yang kedua bagian kasir dan kas, yang ketiga pemegang kas kecil, dan yang terakhir atau yang keempat adalah bagian akuntansi. Yang berikutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kas kecil. Kas kecil merupakan kas dalam perusahaan yang digunakan untuk melakukan pembayaran yang jumlahnya relatif kecil. Dalam mengelola kas kecil terdapat beberapa yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan sesuai dengan batas minimal. Maksudnya kas kecil harus melakukan perhitungan mengenai perkiraan jumlah kas kecil yang akan digunakan oleh perusahaan. Melakukan perhitungan ini bertujuan agar penggunaan kas kecil tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kas kecil tidak digunakan untuk pinjaman. Maksudnya, kas kecil dibentuk dengan tujuan untuk membiayai berbagai macam kebutuhan perusahaan yang sifatnya kecil. Oleh karena itu, fungsi kas kecil harus digunakan
sebagaimana mestinya dan tidak untuk keperluan pinjaman walaupun pihak yang meminjam yaitu pegawai perusahaan sendiri. Yang ketiga, bukti pengeluaran kas harus melalui persetujuan kasir kas kecil. Maksudnya dalam pengelola kas kecil, bukti kas kecil harus disetujui oleh bagian pengelolaan dana kas kecil. Dalam hal ini, pengelola kas kecil harus membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk persetujuan dalam melakukan pengajuan pengeluaran yang dibutuhkan. Adapun tujuan dari adanya tahap atau proses pengesahan ini yaitu untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana kas kecil. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam uang kas kecil yang terakhir adalah bukti pembayaran kas kecil harus dikeluarkan. Apabila terjadi pengeluaran kas kecil, pihak yang menggunakan kas kecil harus melampirkan bukti pembayarannya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi adanya kecurangan atau untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pengelolaan kas kecil dalam proses pencatatannya. Kemudian yang berikutnya yaitu menyiapkan dokumen kas kecil. Sumber utama dalam pengelolaan kas kecil yaitu adanya dokumen transaksi. Dengan adanya dokumen transaksi ini berarti telah terjadi aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Yang pertama adalah pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi yaitu dokumen-dokumen yang sah, baik yang telah digunakan sendiri maupun orang lain, yang digunakan sebagai sumber pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dalam suatu instansi atau unit usaha. Transaksi-transaksi keuangan yang terjadi kemudian direkam dalam dokumen asli. Bukti transaksi tersebut menjadi bukti otentik terjadinya transaksi. Bukti transaksi tersebut kemudian menjadi bukti yang otentik atau bukti yang valid telah terjadi transaksi. Adapun macam-macam bukti transaksi tersebut antara lain kwitansi, nota, cek, dan sebagainya. Yang kedua adalah klasifikasi transaksi perusahaan. Pada umumnya, transaksi perusahaan ada dua macam, yaitu transaksi intern dan transaksi ekstern. Transaksi intern merupakan jenis transaksi yang prosesnya hanya melibatkan pihak-pihak yang terdapat di dalam perusahaan. Adapun contoh transaksi intern yaitu transaksi penggunaan perlengkapan, transaksi perubahan harta, kekayaan perusahaan, penyusutan, dan sebagainya. Yang kedua, transaksi ekstern. Transaksi ekstern merupakan jenis transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan, seperti bank, pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Contoh transaksi ekstern yaitu pelunasan hutang, pembelian peralatan kantor, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah fungsi bukti transaksi. Bukti transaksi berfungsi sebagai bukti tertulis atas transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Bukti transaksi ini bertujuan untuk menghindari adanya penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, bukti transaksi yang baik harus ada pengesahan dari pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan. Kemudian, yang berikutnya adalah karakteristik bukti transaksi. Karakteristik bukti transaksi ada dua, yaitu
memenuhi keabsahan formal dan memenuhi keabsahan material. Memenuhi keabsahan formal maksudnya transaksi dalam perusahaan pada umumnya dilakukan melalui prosedur yang resmi dalam perusahaan dengan adanya tanda tangan dari pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan transaksi tersebut. Sedangkan memenuhi keabsahan material maksudnya dalam perhitungan bukti transaksi ini, proses perhitungan nilai uang dalam transaksi harus dipastikan kebenarannya dan keabsahannya sehingga dapat menghasilkan uang yang sebenarnya. Kemudian macam-macam transaksi. Ada dua macam dokumen transaksi, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal merupakan jenis transaksi yang hanya terjadi dalam perusahaan. Transaksi internal pada perusahaan pada umumnya menekankan mengenai perubahan posisi keuangan yang terjadi di lingkungan kerja intern atau lingkungan dalam perusahaan. Sebagai contoh, adanya memori pimpinan kepada bawahannya yang telah ditunjuk, adanya perubahan nilai harta kekayaan karena adanya penyusutan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor. Sedangkan transaksi eksternal ini merupakan jenis transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Adapun jenis transaksi ini contohnya yaitu transaksi pembelian, transaksi penjualan apabila bentuknya perusahaan dagang, pembayaran cicilan utang, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah manfaat adanya bukti transaksi. Manfaat adanya bukti transaksi dalam perusahaan yang pertama adalah bukti transaksi merupakan dokumen yang isinya data informasi keuangan. Yang kedua, bukti transaksi merupakan alat bukti yang dijadikan dasar atau sumber pencatatan dalam perusahaan. Yang ketiga, bukti transaksi sebagai bahan informasi penting mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam timbulnya transaksi keuangan dalam perusahaan. Yang keempat, dapat mengurangi adanya kesalahan-kesalahan dan penyelewengan. Yang kelima, bukti transaksi untuk menghindari adanya penggandaan data dalam pengumpulan data keuangan. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis bukti transaksi. Setiap jenis transaksi yang akan mempengaruhi posisi saldo kas kecil harus dicatat ke dalam dokumen yang digunakan untuk mengelola administrasi kas kecil. Adapun bentuk identifikasi mutasi dana kas kecil harus didukung oleh bagian-bagian yang berhubungan dengan mutasi tersebut. Hal ini agar pertanggungjawaban penggunaan dana kas kecil lebih jelas. Adapun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan dana kas kecil ada bukti kas keluar atau BKK, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, permintaan pengisian kembali dana kas kecil, kwitansi, nota kontan, dan faktur. Itulah jenis-jenis bukti transaksi. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari peralatan untuk mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil. Pengelolaan kas kecil membutuhkan berbagai macam peralatan yang sesuai dengan tugas masing-masing peralatan tersebut. Peralatan pendukung tersebut terdiri atas beberapa macam
tergantung jenis dan fungsinya. Peralatan yang pertama adalah ATK atau alat tulis kantor. Merupakan alat yang digunakan untuk kegiatan tulis-menulis di kantor. Alat ini pada umumnya digunakan untuk dengan menggunakan tangan, dan di dalamnya terdapat zat pigmen membuat warna pada permukaan yang ditulis. Yang kedua, Ordner. Dalam pengelolaan dokumen kantor berfungsi sebagai tempat untuk dokumen-dokumen, khususnya dokumen kas kecil. Di dalam Ordner terdapat logam kecil yang fungsinya untuk mengait arsip yang dilubangi di bagian pinggirnya dengan menggunakan perforator. Ordner dalam pengelolaan kas kecil ini juga digunakan untuk merapikan dan melindungi dokumen penting dari pencatatan penyimpangan yang salah. Peralatan berikutnya adalah buku kas kecil. Apabila perusahaan menggunakan metode pencatatan kas kecil secara konvensional, maka perusahaan tersebut pada umumnya menggunakan buku kas. Buku kas berguna untuk tempat mencatat transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran kas kecil, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Kas kecil ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu jika dicatat secara konvensional membutuhkan buku kas yang banyak. Peralatan yang berikutnya adalah komputer. Komputer banyak digunakan di berbagai perusahaan untuk melakukan kegiatan administrasi di dalam kantor. Komputer memiliki peranan penting dalam tata kegiatan administrasi kantor. Dalam pengelolaan kas kecil, komputer digunakan untuk media pencatatan dan penyimpanannya. Yang selanjutnya adalah printer. Kegiatan pengelolaan kas kecil tentu saja membutuhkan laporan-laporan yang diminta oleh pimpinan perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan printer untuk mencetaknya. Selanjutnya adalah perforator. Perforator dalam kegiatan pengelolaan dana kas kecil digunakan untuk melubangi kertas atau kartu. Pada umumnya, perforator terbuat dari logam seperti besi. Dalam peralatan kantor terdapat 3 jenis perforator, yaitu yang pertama, perforator dengan satu lubang yang berfungsi untuk membuat lubang kartu maupun kertas papan, kartu perpustakaan plastik dan sebagainya. Yang kedua adalah perforator dengan 2 lubang yang berfungsi untuk melubangi kertas yang akan disimpan ke dalam Ordner. Yang ketiga adalah perforator dengan 5 lubang yang fungsinya untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam Ordner. Peralatan yang berikutnya adalah stapler. Stapler merupakan peralatan yang digunakan untuk merapikan lembaran-lembaran kertas menjadi satu bagian sehingga lebih rapi dan dapat dibaca. Stapler dalam peralatan kantor ini di dalamnya terdapat staples yang terlipat di bagian bawah kertas apabila panjang kedua ujungnya tersebut melebihi tebal kertasnya. Yang selanjutnya adalah guide. Guide merupakan peralatan yang berguna untuk menulis kode-kode atau tanda-tanda maupun indeks arsip. Guide ini bisa digunakan sebagai pembatas antar bagian. Kemudian peralatan yang terakhir adalah kalkulator. Kalkulator merupakan peralatan yang digunakan untuk menghitung dana kas kecil. Dalam mengelola kas kecil, kalkulator memegang peranan penting untuk berhitung penerimaan dan pengeluaran kas kecil yang setiap hari selalu berubah. Itulah materi pencatatan penggunaan dana kas kecil bagian yang
pertama. Pada pertemuan berikutnya, Ibu akan menyampaikan materi pencatatan penggunaan dana kas kecil bagian yang kedua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.